Ini terakhir kalinya gue berbicara tentang Pilgub DKI Jakarta. Ini terakhir kalinya gue akan kasih pemahaman yang mungkin simple banget. Drama Pilkada Jakarta ini atau Pilgub Jakarta ini semua adalah skenario. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang ditumbalkan. Jelas yang diuntungkan itu Bapak Mulyono dan Partai PDIP. Siapa yang ditumbalkan? Partai PKS. Karena mereka ingin menyingkirkan partai-partai yang masih konsisten dan punya idealisme. Akhirnya PKS ini mau tidak mau harus mengikuti sistem, yaitu realistis, dan sampai harus meninggalkan idealismenya. Dan itu berdampak kepada para pemilih-pemilih partai PKS itu sendiri, yang mereka pasti akan ditinggalkan oleh pendukung setianya. Kenapa gue bilang seperti itu? Coba lihat dari awal pencalonan di Pilkada DKI Jakarta, PKS sudah sangat siap mengusung Anies Rashid Baswedan saat itu dengan Sohibul Imam. Cuman lihat PDIP tidak bergeming sedikit pun, tidak mensupport, tidak memberikan sinyal atau kode, tidak membantu apapun. Di saat PKS itu merasa sendirian dan PKS itu mungkin berpikiran tidak bisa mencalonkan Pak Anies sendirian, akhirnya bergabunglah di Koalisi Indonesia Maju. Hanya tinggal partai PDIP. Dan kenapa partai PDIP ini masih stay di luar kekuasaan dan tidak bergabung di KIM? Padahal dengan PDIP di luar KIM ini tidak bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya di Pilgub DKI Jakarta. Coba kenapa? Karena mereka tahu bakal ada putusan ke MK yang bakal menguntungkan partai mereka setelah PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan yang lucunya, yang menggugat MK itu tentang batas pencalonan Pilgub DKI Jakarta bukan dari kader-kader PDIP, tapi dari simpatisan Koalisi Indonesia Maju. Apa kalian mungkin Koalisi Indonesia Maju itu menggugat sesuatu yang menguntungkan partai PDIP? Tentu enggak. Masyarakat itu beranggapan kalau KIM Plus ini adalah suatu koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Suatu sisi mereka beranggapan kalau PDIP ini adalah antitesis dari Pak Jokowi. Padahal PDIP dan Pak Jokowi itu adalah satu kesatuan. Jadi maupun RK yang menang atau Sidul yang menang sama aja, Jokowisme juga jadinya. Dan kita tahu siapapun yang menang di Pilgub DKI Jakarta akan berpotensi untuk mengikuti pemilu 2029 sebagai kepala negara. Secara gak langsung nanti di pemilu 2029 kalian akan disuguhkan hal yang sama. Yang pertama adalah koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Yang kedua partai yang satu kesatuan oleh Pak Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi juga yang akan berkuasa. Itulah yang selama ini drama yang mereka mainkan. Walaupun di akar rumputnya Projo dan simpatisan PDIP saling berantem, tapi di kalangan atas elit-elitnya mereka dalam satu kesatuan. Terus bakal ada yang ngomong, tapi kan PDIP itu sekarang pantar konsisten, oposisi nggak ada. Kentut lu lihat di daerah-daerah lain, semua dari KIM Plus atau PDIP semua masih berkoalisi di daerah-daerah. Jadi bullshit semua partai politik.